Sekarang kita sebutkan buktinya, bukti nyata. Karena kita itu kalau bicara sesuatu, meskipun dalam masalah agama, kita itu kadang sulit terima atau gak langsung yakin kalau belum ada contohnya atau belum ada sebutan nyata timbal balik yang Allah sediakan. Sekarang kita sebutkan timbal balik nyata yang Allah sebutkan berkaitan dengan feedback, balasan bagi orang-orang yang mendermakan sesuatu. Dan nanti kita sebutkan contoh real dari salafus saleh kita tentang orang yang berbuat baik ini gak bakal bersedih. Orang yang berbuat baik justru dia akan selalu bahagia. Ya, kita akan sebutkan satu-satu. Di antaranya adalah di dalam sebuah hadis qudsi, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala tentang orang yang dia mau mengeluarkan rupiahnya buat membantu orang lain, langsung kontan saat itu juga Allah jamin bakal Allah ganti duitnya. Dan ketika Allah bicara ganti duitnya, ini satu dengan jumlah yang banyak pasti. Yang kedua bukan hanya diganti dengan duit, tapi juga dengan kesehatan, urusan jadi mudah, anaknya dijadikan anak yang solih-solihah, istri atau suaminya dijadikan pasangan yang baik. Itu kalau Allah ganti balasan. Apa hadis tersebut? Dalam sebuah hadis Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah berfirman dalam hadis qudsi, kata Allah, ya bani Adam, wahai anak Adam, manusia. Ya Allah panggil kita. Allah panggil kita. Apa kata Allah? Ya bani Adam, anfik, berinfaklah, bersedekahlah, maulah berbagi ke orang lain, tolonglah orang lain. Apa balasan yang langsung Allah sebutkan saat itu juga? Kata Allah, anfik, berinfaklah, unfik alaih. Kata Allah, saya langsung balas infak kamu saat itu juga. Saya akan bantu, kata Allah saat itu juga. Ini luar biasa. Tidak ada sosok yang memerintahkan sesuatu kemudian menjanjikan balasannya secara langsung pasti ditepati kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya katakan kalau manusia merintahin terus memberikan iming-iming janji, ini seringkali berkhianat atas janjinya. Dan kalaupun dikasih, pasti dikasihnya sesuai dengan apa yang dikeluarkan. Kalaupun ada lebih, pasti gak lebihnya banyak-banyak banget. Tapi kalau Allah satu memerintahkan, terus Allah menjanjikan langsung membalas, satu pasti balasannya ini nyata. Yang kedua langsung pasti diberikan. Dan yang ketiga balasannya langsung berkali-kali lipat. Jadi lihat, serap ini baik-baik, hayat ini baik-baik. Kata Allah, ya benar Adam, wahai manusia. Allah perintahin buat kita setelah Allah manggil, anfik, yuk berinfak, yuk bersedekah, yuk bantu orang lain, yuk tolong orang lain. Berikutnya apa kata Allah? Unfik alaik, saya langsung berinfak kepada kamu. Artinya saya langsung balas apa yang kau keluarkan. Saya akan langsung ganti semua yang kamu keluarkan. Ini jaminan pertama, gambaran pertama. Kalau kita berbuat baik, pasti Allah balas, Allah ganti saat itu juga. Itu yang pertama di antara contoh penggantian balasan yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, di antara contoh yang bisa kita sebutkan tentang balasan bagi orang yang berbuat baik, ini luar biasa. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim
Beliau menyebutkan bahwa ada hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW. Nabi pernah bersabda, "Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Kata Nabi SAW, barang siapa yang nafasa an mu'minin, menghilangkan kesulitan saudara mukminnya. Apa kata Nabi? Barang siapa yang menghilangkan kesusahan saudara mukminnya di dunia, apa jaminan Allah? Nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Kata Allah langsung, Allah berikan penghapusan atas kesulitan yang dia dapati di hari kiamat. Kita bantu saudara kita yang kesulitan di dunia, Allah bantu hilangkan kesulitan kita di hari kiamat. Pertanyaannya, kesulitan duniawi sama kesulitan ukhrawi di hari kiamat, ini lebih besar mana kira-kira Pak? Lebih besar kesulitan dunia atau kesulitan akhirat? Kita sepakat lebih besar kesulitan akhirat. Pertanyaannya, kesulitan duniawi dengan kesulitan ukhrawi lebih sulit mana untuk menghilangkannya? Kesulitan dunia lebih mudah dihilangkan atau lebih sulit kesulitan akhirat untuk dihilangkan? Mana lebih sulit? Kita sepakat pasti kesulitan akhirat. Contohnya misalnya, kalau kita punya masalah di dunia, paling sehari 2 hari kelar, sebulan 2 bulan kelar, atau paling hitungan tahun yang mana tahunnya ini rata-rata nggak sampai 80 tahun, nggak sampai 100 tahun. Itu kalau kita sulit di mana? Di dunia. Tapi coba kalau seorang sulit di akhirat, di hari kiamat, seandainya 1 hari saja, 1 hari loh sulitnya. Apa kata Allah? Kalau dia sulit di akhirat 1 hari, itu setara dengan 50 alfasana. Sama seperti apa? Dia merasakan kesulitan 50.000 tahun. Ini baru kalau kesulitannya berapa? 1 hari di akhirat. 1 hari kesulitan di akhirat setara 50.000 tahun. Apalagi kalau dia sulitnya 2 hari, sulitnya 3 hari, sebulan, tentu ini jauh lebih besar. Makanya ini kompensasi yang Allah berikan, balasan Allah berikan dengan menanggung. Siapa yang menghapus kesulitan dari saudara mukmin di dunia, Allah akan apa? Hapus kesulitannya di akhirat kelak. Yang mana satu kesulitan di hari akhirat 1 hari setara dengan berapa? Setara 50.000 tahun. Ini langsung Allah sebutkan balasannya real buat kita. Ini contoh keberapa? Contoh kedua. Contoh ketiga sekarang yang disebutkan juga oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wa man yassara 'ala mu'sirin, yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah." Yang kedua, yang ketiga kata Nabi, "Man yassara 'an mu'sirin." Barang siapa yang bantu memudahkan kesulitan saudaranya. Kalau tadi menghapus masalah, sekarang membantu memudahkan kesulitannya. Ada saudara kita yang terlilit hutang misalnya, kita bantu. Atau ada saudara kita yang mengutang dengan kita, mungkin kita bebaskan. Atau ada saudara yang menyakiti kita maafkan. Kata Rasulullah, barang siapa yang meringankan kesulitannya saudaranya, apa jaminannya? Yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Enggak main-main. Allah, kata Nabi, akan mudahkan segala urusannya di dunia dan di akhirat. Apa balasannya kata Nabi? Allah
akan memudahkan semua urusannya di mana? Di dunia dan di akhirat. Padahal bantunya di mana, Pak? Cuma di dunia. Yang dibantu sebentar, sedikit, atau banyak atau lama? Cuma sedikit, cuma sebentar. Tapi lihat balasan yang Allah kasih. Allah akan mudahkan kesulitannya dunia akhirat. Dunia akhirat. Yang mana nanti di hari kiamat itu kata Allah dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari kiamat itu nanti harta kita gak lagi manfaat, duit kita gak lagi manfaat, jabatan kita gak lagi manfaat, keluarga kita gak lagi manfaat. Bahkan semuanya itu di hari kiamat, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Bahkan kata Allah di hari kiamat, orang itu nanti lari dari bapak ibunya sendiri, lari dari saudaranya sendiri, gak peduliin lagi teman-temannya sendiri. Kenapa? Karena di hari kiamat kata Allah, semua sibuk sama urusannya sendiri karena saking menebarkannya. Khususnya ada sebuah hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengisyaratkan betapa dahsyatnya hari kiamat, betapa butuhnya kita pertolongan Allah di hari kiamat. Saya ulangi kalimatnya. Ada sebuah hadis di hari kiamat menunjukkan bahwa betapa dahsyatnya hari kiamat tersebut dan menunjukkan betapa sulitnya hari kiamat tersebut, betapa besarnya masalah yang akan kita hadapi di hari kiamat tersebut. Apa hadis tersebut? Dalam sebuah hadis Nabi pernah menyebutkan, yub'atsun nas yaumal qiyamah hufatan 'uratan ghurlan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yub'atsun nas, manusia bakal dibangkitkan di hari kiamat. Manusia akan dibangkitkan dalam 3 keadaan. Manusia dibangkitkan nanti dari kiamat dengan berapa keadaan? 3 keadaan. 1 keadaan tersebut hufatan. Yang pertama, tanpa menggunakan alas kaki. Ini mungkin gak seberapa. Jadi sepatu kita mungkin yang biasa kita gunakan, yang kita beli mahal, ini mungkin gak seberapa. Nanti di hari kiamat kita semua hufatan, tanpa alas kaki. Mungkin ini belum terlalu ngeri. Yang kedua nih, kata Nabi, hufatan 'uratan. Di hari kiamat nanti semua manusia dibangkitkan, mohon maaf, tanpa menggunakan sehelai pakaian pun. Artinya nanti di hari kiamat semua manusia, mohon maaf, telanjang bulat semuanya. Gak pakai baju, gak pakai celana, gak pakai daleman, apalagi kerudung atau gamis. Semuanya tanpa pakaian. Ini keadaan manusia nanti di mana? Di hari kiamat. Yang kedua. Yang ketiga, keadaan manusia di hari kiamat nanti gurlan. Gurlan, dia dalam keadaan belum dikhitan. Artinya mohon maaf, kemaluannya sebagaimana baru lahir. Gurlan, tanpa disunat, belum disunat. Ketika mendengar hadis itu, hadis tadi, manusia dibangkitkan dalam keadaan gak pakai alas kaki, gak pakai baju sehelai pun, dan dia posisi kemaluannya belum dikhitan. Pada saat dengan hadis tersebut, Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha dan istri Nabi yang lainnya yaitu Saudah, ini seketika langsung shock dia.
kaget, langsung bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, apakah sedemikian benarnya kami dibangkitkan di hari kiamat tanpa pakai baju? Terus Aisyah bertanya, terus gimana nanti yanzuru ba'duna ba'dan? Terus gimana kalau seandainya di antara kita saling ngintip satu sama lain, saling melirik satu sama lain? Karena Aisyah paham, dosa terbesar yang ada hari ini dosa apa? Mata. Bagaimana wanita melihat laki-laki bukan mahramnya? Bagaimana laki-laki melihat aurat wanitanya? Apalagi di media hari ini kita mudah sekali. Aisyah paham itu. Dosa mata, dosa yang paling banyak menjerumuskan manusia. Terus Aisyah nanya, terus gimana ya Rasulullah kalau di hari kiamat nanti kita yang telanjang ini saling melihat satu sama lain? Saya malu, saya nggak bisa kemana-mana. Apa jawaban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi menjawab pertanyaan Aisyah dan Saudan dengan ayat yang di akhir surat Abasa tadi. Nabi menjawab dengan ayat yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Dengan bahasa kita, boro-boro mau mikirin auratnya, boro-boro mau melihat aurat orang lain. Mohon maaf, boro-boro mau melihat badan dan kemaluan orang lain. Kata Nabi, ibunya sendiri saja ditinggalin, bapaknya sendiri saja dilupain, anak-anaknya sendiri saja dulu disayangi, gak dipeduliin. Kata Allah, likul imri'in yawma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu manusia mereka sibuk mikirin nasibnya masing-masing. Sehingga apa? Sehingga gak peduli mereka dengan aurat orang lain. Mereka masih terbayang-bayang tuh dosa dulu di dunia. Ini belum sempat dia bertobat, terus gimana neraka udah di depan mata. Maksiat yang dulu dilakuin semasa di dunia ini belum tentu diampuni, sementara dia udah melihat neraka di depan matanya. Sehingga apa? Sehingga orang lain telanjang pula, punya keluarga, punya bapak ibu, gak lagi dipedulikan. Gambaran sederhananya gini Pak. Misalnya ada di antara kita, ini seandainya ya sekali lagi, ada di antara kita yang melakukan pembunuhan, apapun motifnya, atau meskipun kita benar, kemudian hakim karena kita melakukan pembunuhan kepada orang lain menjatuhkan hukuman bahwa kita juga harus dieksekusi mati, kita harus dihukum mati. Setelah berbagai macam persidangan, mediasi dengan keluarga korban, tetap mau dieksekusi, kita harus mati. Ditentukanlah tanggalnya. Sekarang tanggal berapa Pak? Tanggal berapa sekarang? 28. Sekarang 28. Eksekusi mati tanggal 30 Juni misalnya. 30 Juni 2026. Pagi jam 8. Waktu kita dieksekusi mati, ditembak persis di jantung kita. Kemudian pihak polisi, pihak pengadilan, pihak hakim memberikan semua yang kita pengen, yang semua kita sukai di detik-detik kehidupan kita. Contoh misalnya kita suka durian, musangking misalnya, suka banget kita sama durian tuh. Kemudian sebelum kita dieksekusi mati dikasih, Pak, ini durian yang paling Anda sukai semasa hidup. Pertanyaannya, tuh durian yang dulu kita seneng banget, yang rasanya enak banget, tapi dikasih pas 1 hari kita sebelum dieksekusi mati, tuh durian kemakan gak kira-kira? Duriannya kemakan gak kira-kira? Jujur, gak bakar selera. Kenapa? Durian di depan mata, tapi pikiran kita besok mati, besok mati, besok mati. Nah di akhirat kurang lebih kayak gitu. Meskipun semua orang gak pakai baju, gak pakai helai pun dari pakaian, kata Nabi dan kata Allah, likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Buru-buru selera buat begituan.
Dia ini masih tahu ada dosanya dan neraka ada di depan matanya. Makanya ini penting untuk kita membuka pikiran bahwa hari kiamat itu adalah bukan sesuatu yang ringan. Hari kiamat itu adalah sebuah hari yang dahsyat. Dan ketika seorang mendapat kesulitan di hari kiamat, itu ketahuilah dia sedang mendapatkan kesulitan yang besar. Nah, kata Nabi tadi di hadis yang pertama kita sebutkan, orang yang membantu kesulitan saudaranya di dunia, apa balasannya kata Allah? Allah akan menghapus, memudahkan kesulitannya di mana? Di dunia dan di akhirat. Maka semangat kita melakukan kebaikan, semangat bantu orang lain, semangat menolong orang lain. Karena ketika kita menolong, balasan kebaikan itu bukan hanya di dunia, tapi kita juga dapat di mana? Di akhirat. Ya, ini contoh ketiga dari yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atas balasan yang bakal didapati oleh seseorang yang mau menolong saudaranya yang lain. Yang keempat sekarang, kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, "Wa man sattara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah." Berikutnya, jika kita tahu aib orang lain, dan aibnya ini ibarat kartu as yang bisa kita bocorkan ke orang lain. Nah, kata Nabi SAW, kalau kita mau menutup aib orang lain, menutup aib saudara kita, sebenci apapun kita sama dia, kata Allah, kata Nabi, Allah akan tutup aib kita di dunia dan di akhirat. Apa balasannya? Allah akan tutup aib kita di dunia dan di akhirat. Apa untungnya terkait masalah ini? Ya, keuntungan yang bisa kita jabarkan adalah masing-masing kita itu pasti punya aib. Ya nggak Pak? Masing-masing kita punya aib. Cuma bedanya ada aib-aib orang lain yang diketahui oleh orang lain, namun ada juga aib yang masih tersembunyi. Bedanya cuma ini. Ada aib yang sudah diketahui oleh orang lain, ketahuan. Ada aib yang masih tersembunyi. Tapi ketahuilah, semua aib, semua dosa, semua maksiat, baik yang sekarang sudah ketahuan ataupun sekarang masih tersembunyi, kata Allah di surat At-Tariq, yauma tublas sarair. Semua aib yang tersembunyi di hari kiamat nanti di hari kiamat bakal kelihatan, bakal ditampakkan, dan ditampakkannya luar biasa. Kalau sekarang kita punya aib di dunia, kita punya satu aib di dunia, kira-kira yang tahu aib kita itu orang-orang sekitar kita atau orang-orang seluruh dunia, Pak? Kalau kita punya aib, terus aib kita sekarang jebol, aib kita diketahui orang lain, kira-kira tuh yang tahu aib kita cuma orang-orang sekitar kita saja atau seluruh dunia tahu aib kita? Kita katakan pasti yang tahu cuma orang-orang sekitar kita saja. Ada orang sebelum kita gak tahu aib kita. Orang-orang setelah kita beberapa ratus tahun kemudian gak bakal tahu aib kita. Tapi ketika kita punya aib, kemudian aib kita nanti ditampilkan di hari kiamat, wallahi semua manusia itu bakal tahu betapa bejatnya diri kita.
Kenapa? Karena dalam sebuah hadis disebutkan bahwa semua kita di hari kiamat pasti akan berdiri nanti di pengadilan hari kiamat langsung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua kita nih Pak, tanpa terkecuali akan berdiri di hadapan Allah di hari kiamat. Kata Nabi, laisa bainahu wa bainahu tarjuman. Kita bicara secara langsung tanpa ada mediator. Apa yang di situ? Di situ Allah menanyakan semua yang kita lakukan, termasuk aib-aib dan maksiat kita. Tapi bukan ini masalahnya. Masalahnya apa? Masalahnya persidangan tersebut live, langsung disaksikan oleh seluruh manusia. Masalahnya ini, dari Nabi Adam sampai manusia yang terakhir hidup itu ada di belakang kita. Nyaksiin. Kurang lebih kalau kita bisa bahkan sederhana, nanti di depan manusia itu ada proyektor besar, ada layar besar yang nanti akan ditampilkan semua perbuatan yang kita lakukan. Jadi nanti itu waliyadzubillah, kalau kita melakukan maksiat ngumpet-ngumpet di kamar kita misalnya, dengan handphone kita misalnya, dengan dalih, gak ada orang lain yang tahu hari ini, tetap nanti bakal nampil tuh di layar proyektor. Nanti istri kita bakal melihat, ternyata suami saya yang selama ini saya anggap soleh sejahat ini ya. Nanti anak kita akan melihat dengan mata sendiri, ternyata ayah saya yang saya kira soleh selama ini sebejat ini ya. Terus semuanya begitu. Semua perbuatan kita akan ditampilkan nanti di hari kiamat di hadapan seluruh manusia. Maka solusinya, jika dosa kita ingin diampuni dan dosa-dosa kita tadi itu ingin ditutup oleh Allah, selain kita bertaubat, kita juga harus mau nutup aib orang lain. Kita harus apa? Mau nutup aib orang lain. Coba bayangkan, kita sekarang aibnya kebaca saja, padahal yang tahu cuma sekeliling kita, itu rasanya malunya luar biasa, gak enaknya luar biasa. Apalagi kalau semua manusia itu tahu dan melihat dosa-dosa yang kita lakukan. Contoh misalnya, ada seorang yang mungkin tampilannya soleh, itu luar biasa. Dia rajin ke pengajian, kemudian dia rajin bolak-balik berjamaah di masjid. Ini seandainya, na'udzubillah, dia berzina misalnya. Seandainya dia berzina, tapi zinanya ini cantik, bersih, istrinya nggak tahu, anak-anaknya nggak tahu, bahkan orang lain nggak tahu, bersih mainnya, cakep mainnya. Sehingga mungkin dia merasa aman, dia mungkin merasa biasa-biasa saja. Tapi lihat bagaimana perasaan itu orang ketika nanti di hari kiamat aib zinanya itu ditampilkan oleh Allah di hadapan semua manusia. Istrinya melihat adegan tanda petik zina dia, anaknya menyaksikan, orang lain mengetahui, bapak ibunya juga melihat. Luar biasa. Tidak ada aib terbesar bagi seseorang daripada aibnya nanti yang diumbar di hari kiamat. Nah, makanya ikhwah, sekali lagi saya tegaskan, jika dosa kita ingin diampuni dan ingin ditutup oleh Allah, tidak ditampakkan, maka selain kita bertaubat, beristighfar, beramal soleh, kita juga harus mau apa? Harus mau menutup aib orang lain. Berarti sebaliknya, orang yang suka mengumbar aib orang lain, hari kiamat nanti aibnya akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ini yang keempat,
Jadi orang yang berbuat baik dengan cara menutup aib orang lain, Allah akan tutup aib-aibnya di hari kiamat. Kemudian yang kelima, ini sebagai hadis penutup sebelum nanti kita akhiri. Ada sebuah hadis yang luar biasa, ini jujur di antara hadis yang betul-betul sangat memotivasi saya pribadi untuk berusaha semaksimal mungkin mau membantu orang lain sulit apapun keadaannya. Mudah-mudahan setelah kita sebutkan hadis ini, kita juga bisa termotivasi dari hadis yang akan kita bahas, untuk menjadikan kita gak boleh bosan menjadi orang baik, gak boleh jemu menjadi orang baik, dan gak boleh mau membantu orang kalau hanya ada keuntungan saja buat diri kita. Apa hadis tersebut? Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Hakim, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Al-ma'rufu ilan nas yaqi sahibaha masari'as su' wal afat wal halakat." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-ma'rufu ilan nas." Kebaikan yang kita berikan kepada orang lain. Kebaikan yang kita berikan kepada orang lain. Pertolongan yang kita berikan kepada orang lain. Kebahagiaan yang kita berikan kepada orang lain. Manfaat yang kita kasih ke orang lain. Apa kata Nabi? Kebaikan tersebut yaqi sahibaha, akan menjaga pelakunya dari 3 hal. Kata Rasulullah, kebaikan yang diberikan kepada orang lain akan menjaga pelakunya dari 3 hal. Artinya kalau kita melakukan kebaikan, kita bantu orang lain, kita nolong orang lain, kita bahagiakan orang lain, kita akan terjaga dari 3 hal yang akan disebutkan oleh Nabi. Berapa hal, Pak? 3. Yang pertama, kata Nabi SAW, dia akan terjaga dari masari'as-su, dari berbagai macam keburukan. Dijaga dari berbagai macam keburukan. Dan para ulama sebutkan keburukan yang paling buruk adalah keburukan yang menimpa agama. Keburukan yang menimpa agama. Jadi kalau kita mau istiqomah di atas jalan dakwah, kita mau istiqomah di atas jalan kebaikan, kita mau istiqomah di atas jalan ilmu, kita mau istiqomah di atas jalan pengajian, istiqomah di atas jalan hijrahnya, istiqomah di atas cara kita beribadah. Syaratnya kata Nabi, al-ma'rufu ilan nas. Kalau kita mau istiqomah, kita harus banyak membantu orang lain. Berarti sebaliknya, kalau kita tidak mau membantu orang lain, inilah yang membuat kita terserang dari berbagai keburukan. Makanya gak jarang orang yang tadinya soleh berubah jadi buruk. Yang tadinya sudah hijrah, tampilannya dan cara ibadahnya balik lagi ke settingan asal. Betul itu taufik dari Allah, tapi ada faktor lainnya. Faktor lain barangkali dia sulit membantu orang lain. Itu satu. Jadi kata Nabi, kebaikan yang diberikan kepada orang lain akan menjaga pelakunya dari berbagai keburukan. Yang kedua, dia terjaga dari apa? Terjaga dari wal afati, dari berbagai penyakit, dari berbagai musibah.
Jadi kalau hidup kita mau sehat, selain kita olahraga, selain kita jaga makan, jaga pola stres, jaga pola tidur kita, kita juga harus jadi orang baik. Kita harus mau banyak bantu orang. Kenapa Nabi yang sebutkan kebaikan yang diberikan kepada orang lain akan menjaga pelakunya dari penyakit-penyakit besar. Maka ikhlas sekalian, ada sebuah hadis yang Nabi sebutkan, kalau seorang sakit itu selain minum obat, selain datang ke dokter, selain jaga pola makan, ada hal luar biasa yang pernah disabdakan oleh Nabi SAW. Kata Nabi pernah bersabda, dawu mardhahum bis-shadaqah. Di antara tanda petik jalur alternatif buat mengobati penyakit, kata Nabi, dawu mardhahum bis-shadaqah. Obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan bersedekah. Jadi kata Nabi, sedekah ini di antara cara berobat kita kalau kita lagi sakit. Kita kalau punya orang tua sakit-sakitan gak sembuh-sembuh, atau kita punya diri yang kita udah berobat kemudian gak sembuh-sembuh juga, Nabi sebutkan di antara caranya. Apa di antara cara buat kita sembuh dari berobat dari sakit? Yaitu dawu mardhahum bis-shadaqah. Berobat dengan cara apa? Bersedekah. Betul sedekah menolak bala. Betul sedekah bakal memberikan pahala buat kita. Betul sedekah akan menghapus dosa-dosa kita. Tapi apa korelasinya antara sedekah sama penyakit sembuh? Ini yang diganti oleh para ulama. Apa korelasinya, kaitannya sedekah sama penyakit sembuh? Ternyata ketika digali, ditemukanlah hadis yang tadi yang kita sebutkan, bahwa al-ma'rufu ilan nas, kebaikan yang kita berikan kepada orang lain itu akan menjaga pelakunya dari apa? Dari berbagai macam penyakit. Jadi sedekah itu gak hanya ke masjid, tapi bentuk sedekah kita bisa dengan sedekah tenaga, sedekah pikiran, sedekah bantuan, sedekah pinjemin tangga di rumah, sedekah pinjemin pacul di rumah. Banyak bentuk sedekah. Yang itu kalau kita lakukan bisa bantu menjaga kita dari apa? Penyakit-penyakit. Yang keberapa kata Nabi? Yang kedua. Yang ketiga sekarang dari hadis yang tadi, kebaikan yang diberikan kepada orang lain akan menjaga pelakunya dari apa lagi? Dari wal halakat, dari bencana-bencana, dari kecelakaan-kecelakaan. Kita nggak tahu ke depan musibah apa yang bakal datang menghampiri kita. Entah kita na'udzubillah naik motor tabrakan misalnya, atau lagi kerja ada kecelakaan kerja misalnya, atau ada na'udzubillah gempa bumi kemudian kita tertimbun bangunan misalnya. Kita nggak tahu apa yang terjadi dan apa musibah yang akan datang di hari kemudian. Nah, maka Nabi menyebutkan tips pencegahan sedini mungkin untuk kita bisa terhindar dari musibah dan kecelakaan-kecelakaan tadi. Yaitu apa? Al-ma'rufu ilan nas. Lagi-lagi solusinya kita harus apa? Mau berbuat baik kepada orang lain. Jadi semakin banyak kebaikan yang kita berikan, bantuan yang kita keluarkan, pertolongan yang kita curahkan, itu bisa menjaga kita dari kecelakaan, musibah-musibah di waktu mendatang. Itu luar biasa. Tidak ada penjagaan yang selengkap ini dibanding dari hasil kebaikan yang diberikan seseorang. Tidak ada. Hadis ini menunjukkan pada kita betapa luar biasanya bantu orang lain. Betapa luar biasanya kita menjaga orang lain, membahagiakan orang lain. Kita ulangi lagi, kata Nabi apa tadi? Kebaikan yang diberikan kepada orang lain akan menjaga pelakunya dari apa? Satu, berbagai macam keburukan.
Yang kedua dari berbagai macam penyakit, dan yang ketiga dari berbagai macam kecelakaan, musibah dan bencana. Luar biasa. Maka jujur sekali lagi, ini hadis yang tadi saya sebutkan di antara hadis yang betul-betul saya pribadi jadikan pedoman dalam menjalani kehidupan. Saya harus jadi orang baik. Saya harus jadi orang yang banyak bantu orang lain. Kenapa? Karena dengan cara ini sajalah kami bisa mendapatkan penjagaan dari musibah, bencana, kecelakaan, penyakit dan keburukan. Maka kita pun juga sama. Jika antum berkeinginan untuk hidupnya mudah, badannya sehat-sehat, aktivitasnya lancar, dijauhkan dari berbagai macam keburukan, kecelakaan, musibah, kita harus sedini mungkin sering-sering melakukan apa? Kebaikan kepada orang lain. Dan ini hadis penutup yang kita sampaikan. Dan terakhir sebagai penutup, kita akan menceritakan sebuah kisah nyata. Ini bukan fiksi, bukan dongeng, kisah nyata dari salah seorang ulama salaf